Saudaraku sekalian, berulang-ulang saya kemukakan dan akan terus saya kemukakan bahwa bumi kita ini sangat kecil jika dibanding dengan banyak planet-planet yang bisa ribuan kali, bahkan ratusan ribu kali, bahkan bisa ada yang jutaan kali dari besar bumi kita. Yang jelas yang pernah saya baca, saudaraku, hampir 200.000 kali besarnya. Dan penemuan-penemuan yang baru, karena saya bukan seorang yang ahli di bidang itu, konon ada yang sampai jutaan kali besarnya dari bumi. Tapi yang jelas kalau kita membandingkan bumi dengan jagat raya yang tidak terbatas ini, bumi ini seperti debu, saudaraku. Dan kita ini ada di bumi. Aduh, kita ini kecil, saudara, kecil sekali. Kita masing-masing ini debu. Debu di dalam debu. Kecil sekali. Kalau ini bicara mengenai besar volume, saudaraku. Kalau kita bicara mengenai perjalanan waktu, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ini kekekalan. Dan sekarang berlangsung terus kekekalan, sampai kekal. Ada satu kalimat dalam lagu yang saya tulis, Engkau Bapa kami, dari kekal sampai kekal. Jadi 70 tahun umur hidup kita ini seperti debu juga jika dibanding dengan kekekalan. Mungkin lebih kecil dari yang kita bayangkan. Sebab tidak terbatas kekekalan. Dan kita hanya punya waktu 70-80 tahun. Kalau 100 tahun pun juga seperti debu. Kalaupun 1000 tahun juga seperti debu. Dan kenyataannya tidak ada manusia yang usianya lebih dari 1000 tahun. Karena memang Tuhan berkata pada hari engkau makan buah itu kau mati. Satu hari Tuhan 1000 tahun manusia dan tidak ada orang yang usianya lebih dari 1000 tahun. Yang paling tinggi usianya itu 969, saudaraku. Dan itu hanya satu-satunya manusia yang memiliki usia itu, saudaraku. Kalau kita mengerti bahwa firman Tuhan itu luar biasa, ya. Dahsyat. Metusalah itu hidupnya cuman itu, saudaraku. Ya. Yang paling tua 969 tahun. Nah, di dalam kehidupan kita ini, kita yang kecil, debu dalam debu, dan jika bicara mengenai waktu, kita juga debu bahkan tidak kelihatan. Kita mau menjadi orang-orang yang menerima lawatan Allah. Karena Allah memperdulikan kita, mengasihi kita. Kita tidak mau dan memang tidak boleh menyanyiakan kesempatan yang Allah berikan. Kita debu di dalam debu. Tetapi Allah berkenan memperhatikan kita dan mengasihi kita. Kita debu dalam debu. Di waktu 70-80 tahun umur hidup kita ini, Allah pun berkenan melawat kita. Jadi kalau kita menjadi sangat ekstrim, hidup hanya memikirkan Tuhan saja, itu tidak berlebihan, saudara. Itu tidak berlebihan sama sekali. Karena Allah yang besar, dari kekal sampai kekal, itu dahsyat. Dan ciptaannya jagat raya yang luas ini dahsyat. Kita debu. Tetapi Allah mau memperhatikan kita.
di singkatnya umur hidup kita ini. Jadi mestinya saudara, kita tidak tertarik lagi dengan apapun dan siapapun. Mestinya kita hanya tertarik kepada Allah. Allah yang besar yang mau memperdulikan kita. Allah yang mau melawat kita dan mengubah kita menjadi manusia yang agung, yang mulia, yang unggul, yang diperkenan bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan surga. Saudara, kita telah banyak melakukan kesalahan. Kita tidak sungguh-sungguh berani ekstrim dengan Tuhan. Kita tidak berani benar-benar fanatik dengan Tuhan. Kalau saya bicara ekstrim, fanatik ini bukan dalam pengertian umum, ya, tetapi ini ekstrim fanatik kepada Tuhan. Orang yang ekstrim dan sangat ekstrim dengan Tuhan tidak akan menjadi bencana bagi orang lain. Beda dengan ekstremis-ekstremis yang ekstrimnya negatif. Kita positif, saudara. Saya baru menyadari setelah usia saya seperti ini dan setelah melewati berbagai pergumulan dari COVID beberapa minggu dan terus banyak pergumulan hidup, akhirnya memilih untuk berlabuh di dalam Tuhan. Dan ini berkat abadi. Dan saya membagikannya kepada saudara-saudara sekalian. Mari. Memasuki tahun 2022 ini, kita hanya memikirkan Tuhan saja. Tentu kita harus bekerja, berkarir, mengurus rumah tangga, memenuhi tanggung jawab kita. Sebagaimana seharusnya kita hidup sebagai manusia yang bertanggung jawab. Tetapi semua itu kita lakukan hanya untuk Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku, 1 Korintus 10 ayat 31. Dan inilah kesempatan yang tidak akan pernah terulang untuk selama-lamanya. Kesempatan sekali-kalinya, yang pertama dan yang terakhir. Saya mengajak kita untuk menjadi sangat ekstrim. Dan untuk itu nanti akan saya umumkan kepada Bapak Ibu yang mau berdoa puasa bersama saya. Ya. Mungkin bukan minggu ini, saudara. Mungkin minggu-minggu depan kita akan puasa beberapa hari. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat malam kita baru mengakhiri puasa. Ya, nanti saya akan ajak puasa, saudara. Puasa kita 24 jam ya, saudara. Kita makan terakhir jam 6. Satu-satunya kita makan itu, lalu kita makan lagi besok jam 6. Besok lagi jam 6, besok lagi jam 6. Ya, selama 6 hari dan hari terakhir itu kita akan doa bersama di Mall Arta Gading, lantai 5, bagi yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Dan bagi saudara-saudara yang di luar kota Jakarta, di luar negeri bisa ikut melalui Truth ID. Pokoknya kita mau ekstrim. Ya. Nah, puasa selama 24 jam itu hanya makan sekali jam 6, tetapi boleh minum air putih. Jadi kita akan minum air putih ya. Karena demi kesehatan tubuh, jangan konyol ya saudaraku. Jangan konyol. Jadi kita puasa tapi minum air putih bagi yang mau dan mampu ya, yang sakit dan yang tidak mampu ya jangan dipaksakan. Dalam keadaan lapar kita, dalam keadaan melepaskan semua keinginan-keinginan fisik jasmani kita itu, kita akan menghayati hal-hal rohani. Hal-hal rohani, saudara. Ya.
Saya sedang mempersiapkan waktunya. Kalau minggu depan ini masih tahun baru, banyak kesibukan, masih ada yang mau libur ke sana kemari. Tetapi nanti setelah minggu pertama ini atau nanti kita adakan minggu kedua atau ketiga, kita mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya Jumat 6 hari. Jadi kita hanya makan satu kali jam 6, ya. Jam 6 beberapa waktu dari jam 6 itu sampai tidur kita tidak makan lagi sampai besoknya jam 6. Atau nanti kita pikirkan jam 5 juga bisa. Pokoknya 24 jam aja. Jam 5 juga bisa, saudara. Kalau jam 6 ada kesulitan buat saya karena jam 6 biasanya sudah mulai ada kebaktian. Mungkin jam 5, ya, mungkin jam 5. Jam 5 kita mulai makan. Tapi besoknya lagi jam 5. Baik, saudaraku sekalian. Jadi puasanya 24 jam atau 12 jam ya. Nanti saya beritahu ya. Saya akan umumkan. Yang penting kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya ingatkan pada waktu kita tidak makan itu, saudara, kita melepaskan hawa nafsu daging kita, semua hawa nafsu daging, kita akan bisa menghayati kebutuhan rohani. Nanti kita akan tahu itu harus dialami, ya. Oke. Saya jawab lagi, ada chatting jam 5 pagi atau sore Pak, sore. Dari jam 5 sampai jam 5 gitu. Maksud saya dari jam 5 hari ini misalnya terakhir dari minggu jam 5 atau jam 6, besoknya Senin baru makan. Begitu. Ya, oke. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mau menjadi sungguh-sungguh lebih dari tahun-tahun yang telah kami lalui. Kami mau mengakhiri sisa umur hidup kami ini dengan baik, Bapa. Tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa kepadamu, Bapa. Amin. Sampai bertemu nanti jam 11 dan jam 5 sore kebaktian ibadah raya melalui Truth ID. Dan saudara bisa onsite. Anda bisa datang ke Mall Arta Gading lantai 5. Anda bisa kebaktian, anak-anak sekolah minggu, ada playground yang cukup luas untuk anak-anak. Ya, bawa anak-anak Anda. Tuhan memberkati.